Alhamdulillah alladzi nawwara quluba awliyaihi bil ma'rifati wal iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil anam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ummatihi ulil ilmi wal irfan, amma ba'd. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr فَإِذَا عَزَّمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ خَيْرًا فَتَحَ لَهُ قُفْلَ قَلْبِهِ وَجَعَلَ فِيهِ الْيَقِينَ وَالصِّدْقَ wa ja'ala qalbahu wa'iyan lima salaka fih wa ja'ala qalbahu saliman wa lisanahu sadiqan wa khaliqatahu mustaqimah wa ja'ala udhunahu sami'ah wa 'ainahu basirah. Sadaqallahul aliyyul azim, sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, saya muliakan para asatid, guru-guru saya yang hadir pada kesempatan subuh kali ini. Yang saya hormati, saya muliakan para jamaah ayahanda sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas seluruh nikmat Allah yang mana Allah telah memberikan nikmatnya pada kita semua, sehingga alhamdulillah dengan nikmat Allah lah subuh kali ini kita bisa berkumpul kembali di masjid dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian rutin ahad subuh. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah Allah curahkan rahmat kepada kita semua, Allah jauhkan musibah dari kita semua, Allah bahagiakan kita di dunia dengan nikmat-nikmatnya, Allah bahagiakan kita di akhirat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Rahmat teriring salam semoga Allah curahkan, semoga Allah limpahkan selalu kepada Nabi kita, Rasul kita, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, kita lanjutkan kajian kita kitab Mukhtarul Hadits halaman ke-9. Kata baginda Nabi, idza aradallahu bi'abdihi khairan, apabila Allah berkehendak kepada seorang hambanya khairan, Allah akan menjadikan dia orang baik, maka fataha lahu kufla qalbi. Yang pertama, Allah bukakan baginya kufla qalbi, kunci hatinya. Jadi kalau Allah berkehendak kepada seseorang hamba menjadi orang baik, yang pertama kunci hatinya dibuka sama Allah. Hati manusia itu terkadang masih terkunci.
sehingga apapun kalau yang namanya terkunci nggak bisa masuk, nasihat nggak bisa masuk, ada pelajaran nggak bisa masuk, ada berita duka cita nggak bisa sedih, ngedenger orang lain bahagia nggak bisa ikut bersyukur. Nah ini karena hatinya masih terkunci. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, sekasar apapun orang, sekeras hati apapun orang, seburuk perilaku apapun orang, kalau Allah berkehendak dia menjadi orang baik, maka yang pertama Allah akan buka kunci hatinya, sehingga waja'ala fihil yakin wasidqa. Kalau hati sudah dibuka kuncinya, Allah menanamkan di dalam hatinya satu al-yakin, keyakinan yang sangat kuat. Nomor satu ya, kalau udah dibuka pintu, kunci hatinya, yakin. Jadi kalau apa-apa yakin, berdoa yakin, sholat yakin, bekerja yakin, usaha yakin. Nah itu karena keyakinan ini harus tertancap. Malah kalau orang sudah terbuka kunci hatinya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Terhadap alam akhirat juga yakin. Karena banyak orang yang yakin surga itu ada apa enggak sih, neraka ini ada apa enggak sih. Terkadang ada orang nggak yakin. Kenapa nggak mau sholat? Emang kenapa? Nggak takut nanti di akhirat disiksa? Emang ada akhirat itu? Nah ini namanya orang nggak yakin. Nah orang yang Allah jadikan kebaikan, maka di hatinya akan ada tertancap rasa keyakinan yang luar biasa. Ini sangat penting ya. Jadi kalau ada orang yang nggak yakin dengan doanya akan dikabul, nggak yakin dengan ibadahnya akan diterima, nggak yakin dengan usahanya, mohon maaf berarti masih terkunci hatinya. Wasidqa. Yang kedua, kalau orang sudah dibuka pintu kunci hatinya, sudah dibuka kunci hatinya, wasidqa. Yang kedua, dia akan selalu membenarkan apa yang ada di Quran, akan membenarkan apa yang ada di hadis, akan membenarkan apa yang disampaikan oleh para ulama. Terkadang kita kan nggak percaya, ini masalahnya, itu ya, nggak membenarkan. Nah ini sidqa. Yang ketiga, kalau orang sudah dibuka kunci hatinya, waja'ala qalbahu wa'iyan lima salakapi, Allah menjadikan hatinya wa'iyan, selalu menyadari lima salakapi, atas apa yang dia lakukan. Jadi ketika dia mau melakukan suatu, hatinya sadar, oh ini salah loh. Banyak orang yang nggak sadar dengan itu. Oh ini nggak boleh loh. Nah ini kalimah-kalimah ini, kesadaran ini, terkadang orang tidak sadar. Tahu-tahu udah melakukan kesalahan, mohon maaf lahir batin, baru dia sadar. Nah ini orang yang sudah dibuka pintu kunci pintu hatinya, maka akan selalu sadar akan apa yang dia lakukan. Ada orang marah, lalu dia bilang, saya ceraikan kamu ke istrinya. Nah, karena dia nggak sadar bahwa dirinya itu ngucapin itu salah dan nggak boleh. Tapi orang yang sudah dibuka kunci pintu hatinya, maka akan sadar
apapun yang dia lakukan, dia akan mikir ini baik apa enggak, ini akibatnya apa. Nah sekarang banyak kejadian, ada anak yang dibunuh oleh orang tuanya karena ibadah ritual tertentu. Ini nggak sadar. Ada ayah memperkosa anak-anaknya karena ritual tertentu, membunuh istrinya karena ritual tertentu, nggak sadar, tuh ya. Padahal mohon maaf, agama kita ini udah memberikan petunjuk, sudah selurus mungkin, mustaqimah, sudah lurus. Jadi orang yang hatinya sudah dibuka kuncinya oleh Allah selalu akan sadar apa yang dia lakukan. Saya kalau di rumah terus nih, nggak pernah ke masjid, mau kapan kayak begini? Nah sadar, tuh ya. Ketika ngedengar suara azan, sadar ini panggilan Allah. Kalau nggak saya datengin, Allah pasti benci. Harus saya datengin ini urusannya. Dipanggil manusia aja harus datang, apalagi dipanggil yang nyiptain manusia. Tapi saya ngantuk. Tapi kedengeran dari masjid, as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Salat lebih baik daripada tidur. Berarti lebih baik salat. Itu selalu sadar. Hayya 'alal falah. Dipanggil, hayu menuju kemenangan, keberhasilan, kesuksesan. Berarti kalau saya di rumah saja nggak sukses dong. Nah itu selalu sadar dengan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Berarti yang lain kecil semua. Hiburan kecil, dunia kecil, istri kecil, anak kecil, rumah kita kecil. Yang hebat, yang besar adalah Allah. Itu maaf, orang yang sudah dibuka kunci hatinya akan bilang begitu. Dia akan sadar. Lalu dia akan sadar juga. Dulu dosa saya begini, pernah melakukan ini. Dia sadar, dikasih ingat akan kesalahan-kesalahan di masa yang lalu, sehingga dia bersedih lalu beristighfar dan bertaubat. Nah itu namanya orang yang sudah dibuka kunci hatinya. Punten. Makanya jangan kaget ada orang yang tadinya jahatnya luar biasa jadi orang baik. Kenapa? Allah yang buka kunci hatinya. Ada orang yang dulunya benci bener sama baginda Nabi, jadi sahabat Nabi. Contoh Umar, contoh Utsman. Itu kan dulunya benci bener, jadi sahabat Nabi karena dibuka kunci hatinya. Sekarang juga masih ada rocker jadi ustadz, dibuka kunci hatinya. Tuh ya, sekarang di jamaah tabligh ada perkumpulan orang-orang bertato. Sekarang udah jadi orang-orang yang jamaah tabligh, kemana-mana pakai sorban, kemana-mana pakai jubah, mukanya masih tatoan, tapi mereka sudah insaf semua. Nah ini mohon maaf lahir batin, dibuka kunci hatinya. Kalau kita ngelihat di YouTube dakwahnya Jenderal Anton Bahrul Alam, itu kan ceritanya subhanallah. Pak Jenderal ini ketika jadi Wakapolda kalau nggak salah, dia ngutus anak buahnya untuk nyelidikin jamaah tabligh. Kalau lihat YouTube-nya beliau begitu. Satu orang diutus anak buahnya polisi ya untuk datang menyelidiki ini jamaah tabligh-nya apa. Disuruh ikut 2 hari 3 hari jamaah tabligh menyelinap di sana. Beliau kaget, kok anak buahnya sepulang nyelidikin itu jadi ahli ibadah. Akhirnya diutus lagi 2 orang, suruh berangkat lagi. Yang 2 orang setelah balik jadi ahli ibadah. Akhirnya beliau terjun langsung dan sekarang beliaulah yang jadi penceramah di jamaah tabligh untuk dakwah mengajak kebaikan. Ini sebuah contoh bahwa mohon maaf ketika manusia yang seburuk apapun, apalagi beliau orang baik ya, seburuk apapun manusia, jangan suka suudzon kita. Ini orang selamanya akan buruk. Maaf, Allah muqallibal qulub. Allah yang membulak-balikan hati kita. Maaf, dulu mertua galaknya luar biasa. Satu saat mertua kita akan jadi baik.
Dulu maaf, keluarga istri galaknya luar biasa, bencinya sama kita, bisa aja satu saat akan dibalik. Begitu dulu tetangga itu Masya Allah bencinya sama kita, bisa aja satu saat akan dibalik. Jadi mohon maaf, jangan pernah menebak orang itu akan jahat, buruk, dosa selamanya. Bisa jadi satu saat akan lebih baik daripada kita. Kenapa? Karena Allah yang buka kunci hati. Manusia mah tidak sanggup, yang sanggup hanya Allah. Dahsyat luar biasa. Jadi jangan kaget, dalam agama kita la ikraha fiddin, tidak boleh memaksa orang lain masuk ke agama kita. Tapi maaf, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Kalau orang udah dapat hidayah, cuman ngedenger azan langsung ciut. Ya, cuman ngedenger ceramah langsung ciut. Tuh ya, kenapa? Karena yang bukan kita yang hebat, tapi Allah yang menggerakkan hatinya. Abu Thalib, pamannya Nabi, kurang apa dekatnya dengan Nabi? Kurang bagaimana mendukung dakwahnya Nabi? Tapi sampai wafat pun tidak beriman kepada baginda Nabi. Kenapa? Karena Nabi tidak sanggup memberikan hidayah. Sampai Allah menurunkan ayatnya, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau Muhammad tidak sanggup memberikan hidayah kepada orang yang engkau kehendaki, tapi engkau cintai, tapi aku memberikan hidayah kepada orang yang aku kehendaki. Jadi sehebat apapun bagi Nabi, cinta aja dengan Abu Thalib tidak bisa memberikan hidayah, tapi Allah, siapapun ketika Allah berkehendak maka akan lebih dahsyat daripada kita. Oleh karena itu janganlah berburuk sangka dengan siapapun, tapi berbaik sangkalah sama Allah, berbaik sangkalah sama manusia. Dahsyat. Wa ja'ala qalbahu saliman. Yang selanjutnya, orang yang sudah dibuka kunci hatinya, wa ja'ala qalbahu saliman, Allah jadikan hatinya selalu selamat. Selamat dari fitnah, selamat dari iri, selamat dari dengki, selamat dari sombong, selamat dari ria, selamat dari penyakit-penyakit hati. Hatinya itu selalu enak, nyaman, karena manusia itu semuanya dari hati. Kita gembira, cadas, kukun, polisi tidur dihilangin semua, kecuali 2 yang disisain. Nah, itu gembira, seneng, baik sangka kita. Alhamdulillah, rupanya orang ngerti nih, selama ini kampas rem cepat habis. Nah, itu orang baik sangka. Tapi kenapa ya 2 disisain? Mikir lagi kita. Oh, bisa jadi karena ini belokan. Kalau ini khawatir. Kalau orang baik sangka begitu, tuh ya, selalu hatinya selamat, selalu hatinya nyaman, tuh ya, tidak pernah ada dendam kepada orang lain. Orang lain salah, hati kita langsung bilang, nggak apa-apa dia salah, saya juga sering salah kok. Nah, itu jadi selalu begitu, gitu ya. Jadi selalu di hatinya begitu, tidak ada pernah dendam, tidak pernah ada benci, karena hatinya selamat dari penyakit-penyakit hati. Orang yang sudah dibuka kunci hatinya, walisanahu shadiqan, lisannya selalu jujur dalam berbicara. Karena manusia itu bohongnya datang dari hati, itu ya, jujurnya datang dari hati. Orang yang hatinya sudah dibuka kuncinya, maka bicaranya apa adanya dia sampaikan. Yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Kenapa kok masih banyak orang-orang yang mengatakan yang benar salah, yang salah benar? Karena kunci hatinya masih dikunci sama Allah, tidak dibuka. Subhanallah. Makanya selalu minta Pak kepada Allah agar anak-anak kita dibuka kunci hatinya sama Allah. Karena kalau udah dibuka kunci hatinya, beres semuanya. Wa khaliqatahu mustaqimah. Orang yang hatinya, kunci hatinya sudah dibuka, wa khaliqatahu mustaqimah, akhlaknya selalu lurus, nggak pernah belok-belok.
akhlaknya selalu ngikutin aturan akhlak baginda Nabi, cara bicaranya, cara bergaulnya, cara makannya, cara bersosialisasinya, cara bersedekahnya, cara ibadahnya, itu akan selalu lurus akhlaknya, sehingga tidak akan pernah menyakiti orang lain, tidak akan pernah dengan mulutnya menyinggung perasaan orang lain, tidak akan pernah dengan bicaranya, dengan perilakunya akan menzolimi orang lain. Itu orang yang akhlaknya lurus karena hatinya sudah dirubah sama Allah, sudah dibuka kunci hatinya. Jadi jangan kaget Pak kalau ada orang benci bener sama kita, doain sama kita tuh ya, biar hatinya kuncinya dibuka sama Allah. Kalau udah dibuka itu dia nyesel pernah benci si A, nyesel pernah dendam ke si B, itu akan nyesel Pak, karena dia akan sadar itu tidak baik. Wa ja'ala udhunahu sami'atan, orang yang sudah dibuka kunci hatinya, wa ja'ala udhunahu sami'atan, telinganya selalu cepat mendengar kebaikan-kebaikan. Ada orang ngedengar suara adzan, adzan dikumandangkan nggak kedengeran Pak, atau pura-pura nggak kedengeran. Ada orang yang maaf di tempat lain suara tarhim, tapi telinga kita sudah tajam. Assalatu wassalamu alaih, padahal jauh di sana, tapi langsung tak. Ada orang ketika ngedengar nasihat itu langsung masuk di telinganya, tak. Ada orang dinasehatin langsung berduaan, mental itu nasihat. Nah itu jadi mohon maaf lahir batin, karena hatinya belum dibuka kuncinya. Kalau udah dibuka itu, maaf ya, nah kamu jangan begitu, langsung baik, insya Allah saya akan berubah. Itu makanya maaf, dakwah itu jangan pernah berhenti, ngajak kebaikan itu jangan pernah berhenti. Kenapa? Bisa jadi pas kita menyampaikan di saat itulah Allah sedang membuka hati orang itu. Jadi jangan kaget, punten, terkadang gara-gara mulut kita wasilahnya orang itu berubah. Sebenarnya pas kita ngingetin Allah buka kunci hatinya. Makanya Masya Allah, ke anak kita nasehatin, ke anak kita, ke istri kita nasehatin. Mudah-mudahan pas waktu itulah Allah buka. Makanya tidak ada anak bandel selama nasihat itu masuk, selama doa orang tua masuk, tidak ada. Telinganya selalu mendengar, tuh ya. Jangan kaget Pak, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu ngaji kemana-mana hadir, tapi nggak pernah berubah. Sikapnya ya begitu, akhlaknya ya begitu. Kenapa? Telinganya nggak mau dengerin, nggak mau nerima masukan-masukan, karena hatinya masih dikunci. Orang yang hatinya sudah masih dikunci, ketika nerima nasihat yang didengar oleh telinganya langsung emosi, marah. Ya kamu berani nasihatin saya, emang kamu siapa? Tapi kalau orang yang sudah dibuka kunci hatinya, jangankan orang tua yang nasihatin, anak kecil yang nasihatin langsung tersinggung. Om, kok om gak pernah kelihatan ke masjid sih? Langsung tersinggung, tak. Iya bener ya. Nah itu. Tapi maaf, kiai yang datang ke rumah ngajak ke masjid, tetap kalau masih terkunci masih gak bisa, mental itu semua. Makanya hati itu Masya Allah, wa ainahu basiratan, yang terakhir orang yang kunci hatinya sudah dibuka, wa ainahu basiratan, pandangannya selalu tajam ke depan, nggak boleh ngelihat orang miskin langsung kasihan, nggak boleh ngelihat orang susah nggak tegaan, nggak boleh ngelihat masjid belum selesai lalu pengen sedekah, nggak boleh memandang apapun, matanya selalu pandangannya tajam ke depan, berpikirnya cerdas. Itu orang yang hatinya sudah terbuka. Masya Allah. Makanya punten, Nabi pernah berkata begini, ala inna fil jasad mudghah,
Ingatlah, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila daging ini, segumpal daging ini beres, maka beres seluruh anggota tubuh yang lain. Tapi kalau segumpal daging ini rusak, maka rusaklah anggota tubuh yang lain. Apa itu? Ala wahyal qalb, hati. Hati manusia memanage anggota tubuh yang lain. Kalau hatinya baik, pikiran akan baik. Kalau hatinya baik, pandangan akan baik. Kalau hatinya baik, telinga akan baik. Kalau hatinya baik, mulut akan baik. Itu dahsyat. Kalau hatinya buruk, maka yang keluar tuh cacian, cercaan, makian, berantem, fitnah dari mulutnya. Subhanallah. Gitu Pak, makanya mintalah sama Allah, ya Allah, bukalah kunci hati saya, bukalah kunci hati anak-anak saya, bukalah kunci hati istri-istri saya, bukalah kunci hati tetangga-tetangga saya. Jadi kalau punya tetangga yang jelek, doain biar Allah buka kunci hatinya. Ya Allah, ibu itu ya Allah yang suka cerewetnya luar biasa, ngajak berantem mulu, buka kunci hatinya ya Allah, jadikan dia orang baik. Hebat, dahsyat luar biasa. Itu hadis yang pertama sebenarnya. Nah ini Pak, hadis yang selanjutnya di hadis 57 ini, jangan kaget. Bapak ketemu ada orang hebat, tapi kok melakukan itu? Nah ini, ngapain sih, kan dia orang pintar, kenapa sih melakukan itu? Nah jangan kaget, ini hadisnya. Kata baginda Nabi, idza aradallahu infadha qada'ihi wa qadarihi salaba dzawil uquli uqudahum hatta yanfudha fihim qada'uhu wa qadaruhu fa idza qada amrahu radda uquluhum wa waqa'atin nadamah. Nah ini Pak, dahsyat. Hadis ini harus yakin. Kata Nabi, baginda Nabi Muhammad SAW, idza aradallah, apabila Allah bermaksud, infadha qadaihi, melaksanakan keputusan Allah, wa qadarihi, dan takdir Allah. Ini mohon maaf, Allah ingin melakukan keputusan takdir Allah. Contoh, hari ini si A akan celaka, hari ini si A akan melakukan hal yang salah, hari ini si A akan sakit, hari ini si A akan celaka. Nah ini mohon maaf lahir batin. Maka bagaimana caranya Allah? Kok bisa gitu kejadian seperti itu? Ternyata salaba zawil ukuli ukulahu. Salaba, maka Allah akan mencabut zawil ukuli, orang yang punya kecerdasan, ukulahum, kecerdasannya dicabut sama Allah. Jadi contoh, kok dia kan orang hebat, kok dia kiai, kok melakukan itu, kok dia ini. Nah itu kalau kejadian itu, mohon maaf lahir batin, emang Allah cabut ilmunya, Allah cabut akalnya, karena Allah akan menjalankan takdirnya Allah. Jadi maaf, jangan pernah ngomelin orang yang salah, karena dia salah itu memang kejadian takdir, Allah akan menjalankan itu. Contoh punten, ada orang tabrakan Pak. Kenapa dia tabrakan? Karena lagi nyetir main handphone. Harusnya kan lagi nyetir jangan main handphone. Kenapa dia main handphone? Karena Allah ngambil akalnya dia. Harusnya kan mikir, main handphone ini bahaya, harus mikir. Tapi Allah cabut pikiran itu, sehingga kejadianlah tabrakan. Ada seorang suami ngegerebek istrinya yang lagi selingkuh. Ada seorang istri ngegerebek suaminya di pasar Kemis lagi selingkuh. Itu heboh karena di videoin nama istrinya. Wah, selingkuh. Bayangin Pak, kenapa bisa kejadian begitu? Kok suami begitu? Kok istrinya melakukan itu? Padahal kan itu aib keluarga. Karena akalnya dicopot sama Allah. Tuh ya, akhirnya istrinya dia rekam suaminya, kelakuan suaminya. Akhirnya anak-anaknya malu, semua keluarganya malu. Coba nggak usah direkam.
Tapi kan akalnya dicopot sama Allah. Akhirnya kejadian. Kenapa suaminya selingkuh? Karena akalnya dicopot sama Allah. Padahal menyesal akhirnya. Waduh, saya kok jadi begini. Nah, ini takdir Allah tuh begitu. Jadi jangan kaget kalau ada si A, orang hebat, orang terkemuka, orang cerdas, melakukan satu hal yang salah, fatal. Memang Allah lagi melaksanakan takdirnya Allah, maka dia sehebat apapun kecerdasannya dicabut sama Allah. Orang-orang yang ditangkap KPK itu bukan orang bodoh semua, Pak. Orang pintar di atas saya jauh kemana-mana, tuh ya. Tapi kenapa kok ditangkap KPK? Nah, mungkin pas mau melakukan itu diangkat akalnya sama Allah. Akhirnya tinggal apa? Ini hatta yanfudda fihim qada'u wa qadaru, sehingga ketika Allah sudah melaksanakan takdir dan ketetapan Allah, maka faida qada amrohu radda ukuluhum, Allah kembalikan lagi akalnya. Kalau udah selesai takdir Allah selesai, Allah kembalikan akalnya. Apa yang terjadi? Wa waqa'atin nadamah, orang itu barulah timbul penyesalan. Ya Allah, kenapa saya lakukan ini? Nah, jangan kaget, Pak. Itulah takdir Allah. Memang begitu Allah menjalankannya. Jadi tidak ada orang cerdas ketika takdir itu berjalan karena kecerdasannya diambil sama Allah. Tidak ada orang cerdik, tuh ya, ketika Allah jalankan takdirnya. Karena apa? Karena Allah akan mengangkat akal. Makanya jangan kaget, Pak. Ada orang mancing meninggal di pemancingan. Ada pembalap meninggal di tempat balapan. Ada orang yang daki gunung meninggal dunia pas lagi daki gunung. Satu jawabannya, mereka kan tiap hari melakukan itu, harusnya udah biasa. Karena Allah angkat akalnya, akhirnya dia melakukan hal-hal yang tidak harusnya dilakukan. Nah, ini mohon maaf lahir batin tentang takdirnya Allah. Jadi maaf kalau ada orang yang terkena takdir buruk, harusnya kita bantu, kita tolong, kita doakan. Tuh ya, punten. Ada berita di Kunciran seorang ustadz dibunuh. Tuh ya, yang bunuhnya itu pakai seragam online, ojek online, katanya di berita. Nah, setelah diselidik sampai ke sana sama saya dengan pengurus MUI Kota Tangerang, jawabannya terkuak semua. Apa? Kenapa terbunuh? Kenapa dibunuh? Terkuak. Privasi semua kalau kita ceritakan nggak pantas. Akhirnya Masya Allah, kenapa bisa melakukan itu? Karena satu, akalnya dicabut sama Allah. Nah, itulah takdir Allah tuh, begitu dahsyat, begitu luar biasa. Allahu Akbar, tabarakallah. Jadi nggak ada istilah orang hebat itu selamat. Tidak ada istilah orang badannya sehat tidak sakit. Terkadang punten, kenapa ya saya malam minum air es jadinya flu begini. Nah, kenapa ketika mau minumnya nggak mikir, minum aja kita. Kenapa malam begadang akhirnya begini nih pagi. Nah, kenapa pas malam nggak mikir? Nah, itulah Allah mengangkat itu semua. Allahu Akbar, begitu dahsyat, begitu luar biasa. Tengok film Titanic, kapal begitu besar, canggih, nggak usah ditanya. Tapi kenapa kapal yang begitu besar bisa tenggelam? Karena akal kehebatannya diangkat sama Allah. Apalagi orang kalau udah sombong, gampang sekali Allah mengangkat itu semua. Makanya mohon maaf, sombong bukan pekerjaan yang baik, pekerjaan syaitan. Semuanya gitu ya. Gak akan turunan saya mah miskin, gak akan. Udah, duit saya banyak, harta saya banyak. Tiba-tiba ada orang ngajak bisnis, usaha, naruh saham, plek, tertib, plek, habis duit nggak balik, barang habis semua. Ternyata tidak ada yang nggak mungkin, semuanya sangat mungkin. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah berkehendak sesuatu, maka Allah tinggal bilang kun fayakun.
jadi maka jadilah. Jadi kaya maka kayalah. Jadi miskin maka miskinlah. Itu buat Allah mudah sekali. Jadi hati-hati dengan takdir Allah, maka mintalah takdir yang baik dan berlindunglah dari takdir yang buruk. Hadis yang ketiga, idza aradta an taf'ala amran fatadabbar akibatah, fa in kana khairan famdi wa in kana syarran fantahi. Kata baginda Nabi, idza aradta an taf'ala amran, kalau kalian bermaksud ingin melakukan satu pekerjaan, fatadabbar akibatah, pikirkan akibatnya. Mau bangun rumah 2 lantai, pikir akibatnya. Mau ngutang ke bank, pikir akibatnya. Mau ngutang ke rentenir, pikir akibatnya. Mau nyekolahin anak di sekolah ini, pikir akibatnya. Mau nyekolahin anak di luar negeri, pikir akibatnya. Mau kawin lagi, pikir akibatnya. Itu ya. Banyak orang yang kawin lagi malah jadi masalah karena nggak mikir akibatnya. Itu ya. Kalau orang sudah mikir akibatnya, sebenarnya insya Allah dia sudah siap-siap. Terkadang nggak mikir, laksanakan aja udah, jalankan aja udah. Itu terkadang begitu. Dipikir akibatnya karena kita dikasih akal. Kalau saya ikutan ini akan begini. Kalau saya nggak ikutan akan begini. Itu dipikir begitu. Itu ya. Fa in kana khairan, andai kata setelah dipikir ini baik, famdi, lanjutkan. Tapi wa in kana syarran, andai kata setelah dipikir ini akibatnya buruk, fantahi, hentikan. Tidak semua orang dagang itu beruntung. Setelah saya mulai dagang, ternyata kok kelihatan bunga-bunga kesuksesan, bunga-bunga keberhasilan. Lanjutkan. Kok saya setelah dagang, hutang saya malah makin membengkak. Berarti hentikan. Itu tidak baik. Begitu. Setelah saya sekolahin anak saya di tempat itu, kok anak saya kok jadi lebih nakal dari sebelumnya. Hentikan. Jangan dilanjut. Bahaya itu. Aneh anak saya ini. Setelah dia bergaul di sekolah itu, kok anak saya jadi rajin sholat, jadi rajin, maka teruskan. Itu benar-benar ada di kepala kita. Saya bingung ya, setelah saya kerja di sini, kok saya dapat lebih berkah, kayaknya ibadah juga lebih nyaman. Teruskan. Tapi ketika dapat pekerjaan, kok saya sholat Jumat aja susah, mau berjamaah susah. Hentikan Pak, buat apa model begitu? Nah, itu mohon maaf lahir batin. Saya kok setelah kerja di tempat ini kok bayangan saya riba terus ini. Gaji saya riba, ini, ya bahaya ini. Hentikan, jangan dipaksakan. Nanti kita nggak akan tenang terus. Saya kerja di sini gaji sih kecil, tapi kok rasanya nyaman, tenang, berkah, lanjut. Gitu. Jadi mohon maaf, itu ada di kepala kita semua. Makanya mohon maaf, pikirkan kata Nabi, kalau itu baik akibatnya lanjutkan, kalau buruk akibatnya hentikan. Karena kitalah yang tahu baik buruknya, resikonya kita tahu. Allahu Akbar, tabarakallah. Itu hadis yang keempat, yang kelima terakhir. Wa idza aradta amran fa'alaika bitu'adah hatta yurikallahu minhul makhraj. Kata baginda Nabi, idza aradta, apabila kamu bermaksud amran, melakukan satu pekerjaan, fa'alaika bitu'adah, maka bagimu harus bersikap tenang. Kalau mau melakukan sesuatu, tenang. Jangan terburu-buru. Apa saja, nggak usah terburu-buru. Kenapa? Hatta yuriyakallahu minhul makhraj, sampai Allah
memberikan kepada engkau, memperlihatkan kepada engkau al-makhraj, solusi, jalan keluar. Setiap masalah ada jalan keluarnya. Cuman punten, terkadang jalan keluar itu datangnya lambat. Ada orang, maaf, ada masalah keuangan, itu solusinya nggak ketemu. Pas udah titik terakhir baru ada ketemu solusinya. Ternyata itu ada salahnya di kita. Apa salahnya di kita? Ketika dipanggil sama Allah untuk sholat, ditunda sampai entar ajalah. Waktu asar jam 3 kurang 4 menit, entar aja dah, jam 5 juga masih bisa. Nah akhirnya begitu. Allah juga kalau ngasih solusi itu belakangan, ngasih solusi itu entar belakangan terus. Tapi maaf, ketika dipanggil sama Allah langsung, Allah pun akan langsung ngasih solusi. Makanya pun terkadang solusi itu nggak mudah, karena kita menjemput panggilan Allah juga tidak cepat. Harusnya secepat mungkin. Makanya kata Nabi begitu, kalau mau melakukan sesuatu bitu udah, tetap tenang. Semua masalah ada solusinya, masalah anak, masalah keluarga. Orang kalau datang ke tempat saya bercerita tentang masalah keluarganya, saya bilang tenang. Ada orang sakit bercerita tentang penyakitnya, tenang. Gitu ya. Semua ada solusinya. Proses solusi ini yang tahu dalam kehidupan kita hanya Allah. Cuman Allah nunggu kita minta solusi nggak sama Allah. Karena terkadang punten sering minta solusi sama manusia, tapi nggak pernah minta solusi sama Allah. Padahal Allah udah ngasih jalan. Siapa yang punya hajat, maka caranya sholat hajat. Siapa yang punya dua pilihan, maka sholat istikharah. Udah dikasih solusinya sama Allah sebenarnya. Menurut kita baik, belum tentu menurut Allah. Contoh, saya mau nikahin anak saya. Hari apa ya saya mau nikahin ya? Datang ke dukun, Mbah, saya mau nikahin anak saya. Coba dihitung harinya, hari apa yang pasnya. Akhirnya dukun ngitung, ternyata jatuhnya di hari Senin sama dukun. Akhirnya apa? Kita hajatan hari Senin, nggak ada yang keundangan, orang kerja semua. Nah ini yang salah. Coba minta sama Allah, ya Allah, saya pengen hajatan anak saya, pengen resepsi anak saya. Ya Allah, berikan tanggal yang baik, hari yang baik. Maka dikasih sama Allah tanggal muda hari Sabtu, kalau nggak Minggu. Nah ini mantep. Akhirnya yang datang banyak, keundangan gede-gede orang tanggal muda. Nah itu ya. Jadi mohon maaf, terkadang kita suka nggak mikir. Nah datangnya Allah bukan ngasih ilham, tapi di kepala kita dikasih akal sama Allah. Kalau hari Senin kan kerja semua, ya Sabtu dah. Kalau Minggu mata takut orang pada istirahat, Sabtu aja dah. Begitu. Ada di kepala kita. Tidak ada hari buruk, tidak ada bulan buruk. Kayak kemarin orang sibuk Rebo Wekasan, Rebo terakhir. Itu bahaya, musibah turun semua. Tidak ada hari buruk. Hari itu baik semua. Bulan itu Allah ciptakan baik semua. Yang bikin buruk kita sendiri sebenarnya. Yang bikin buruk kita buruk sangka sama Allah. Hari Rabu Wekasan itu bahaya, penyakit terus semua. Jangan ngomong begitu, nggak boleh. Berarti itu fitnah sama Allah, nuduh buruk sama Allah. Allah nyiptain hari baik semuanya, nggak ada hari buruk. Allah nyiptain bulan baik semua, nggak ada bulan buruk. Jadi mau hajatan kapan saja boleh, mau ngelaksanain acara kapan saja boleh. Jangan suka buruk sangka sama Allah. Allah nih nyiptain ini semua udah lengkap, mudah, sempurna semuanya. Nah begitu. Jadi kalau mau melakukan sesuatu, tenang aja Pak, tenang. Mau buka toko tenang. Allah ini sudah ngasih rezeki sama apa? Masing-masing udah dibedain. Bapak satu gang, ada warung dua.
Dua-duanya dagangannya sama-sama jual gas, sama-sama jual beras, sama-sama jual minyak, sama-sama jual aqua galon, sama-sama jual Indomie, sama-sama jual permen, sama-sama jual gula. Maaf, itu rizkinya beda, Pak. Walaupun yang dijualnya sama, karena Allah sudah ngatur itu semua. Nggak usah takut. Waduh, warung saya tersaing, ini ada warung baru. Nggak usah bingung, tenang aja, Allah udah ngatur kok. Tuh ya, itu di pasar, di mall, di blok, toko HP semua. Nggak masalah. Bereneng toko HP semua. Itu di Palem Semi, dari ujung ke ujung showroom mobil semua seputarnya. Itu rezekinya sudah Allah atur. Bayangin yang kebagian di blok belakang saya, di belakang banget. Itu Masya Allah, tabarakallah. Siapa yang berkunjung ke situ? Tapi Allah sudah buka rezekinya. Malah ada lebih laku terkadang di lebih belakang. Jadi mohon maaf, itu sudah diatur semua oleh Allah. Jadi jangan takut dengan rezeki, nggak usah khawatir, karena Allah sudah bukakan itu semua. Dahsyat, begitu luar biasa. Itulah yang disebut dengan melaksanakan sesuatu tenang. Sekarang nih Pak, hari ini pemilihan kepala desa. Masya Allah, bergerak semua orang hari ini. Kata saya tenang, nggak usah takut. Allah sudah menentukan siapa yang akan jadi kepala desa hari ini. Sudah ditentukan sama Allah dari kemarin-kemarin. Tuh ya, andai pun dia curang, andai pun itu apa, itu mah caranya dia. Tapi Allah sudah menentukan si A yang akan jadi. Allah lebih tahu daripada kita. Dahsyat, luar biasa. Silahkan, ada yang mau didiskusikan sebelum saya tutup? Monggo kalau ada yang ditanyakan. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bagaimana dia kalau kiranya kita kita gitu kan. Terus kalau kejadian kayak tadi orang kata praktekkan dia menjalani hukumannya gitu. Itu untuk kembali lagi dia ke jalannya yang itu gimana? Harus mengembalikan harta-hartanya itu. Baik. Yang pertama, emang begitu Allah. Mudah sekali mengangkat akal manusia. Mudah sekali mencerdaskan orang. Itu Allah. Makanya dekati Allah biar akal kita ini tetap utuh. Bagaimana cara menghindari kasus itu? Berdoa sama Allah. Ketika keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Istri saya ini khawatir betul ketika saya mau keluar rumah jam 3 mau berangkat ceramah. Waduh ya, ini serem bener ya, sekarang mau ada ustadz ditusuk, ada ini. Istri saya udah khawatir betul. Saya bilang nggak usah takut, tawakal saja sama Allah. Kenapa bingung? Itu ya, lagi ngimamin dari belakang kan nggak kelihatan. Biarin, itu udah urusan Allah, kita berserahkan sama Allah. Yang penting usahanya sudah. Usahanya kita jalankan. Apa? Doa dan hati-hati. Ternyata setelah itu kejadian, ya terserah Allah sisanya. Emang takdirnya seperti itu. Gitu ya. Takdirnya seperti itu. Tuh ya, ini kan sekarang zaman begini, doa. Karena maaf, yang merubah takdir hanya doa. Ayatnya surat Ali Imran 159. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kalian bermaksud sesuatu, tawakallah sama Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai orang-orang tawakal. Tawakal, makanya keluar rumah kaki kita melangkah bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Tawakal itu maaf, kita serahkan semua urusan sama Allah agar dijaga sama Allah. Ingat nggak omongan seorang ulama? Dia mengatakan,
Ternyata di Amerika itu nggak ada wanita penjajah seks, nggak ada tempat perjudian di Amerika itu, kata seorang ulama. Kok ada? Saya nggak nemu, nggak ada itu. Ketika saya ke Amerika nggak ada. Orang bingung dengan ucapan beliau. Kok ini Pak Kiai ngomong bilang nggak ada? Ternyata terjawab dengan ucapan ini, kandungannya apa? Orang baik yang akan diketemukan yang baik, tapi para pelacur ya akan ketemu itu semua. Orang penjudi akan ketemu itu semua, tapi karena kiai ini nggak melakukan itu maka tidak akan ketemu. Sama Pak, om-om yang suka nyari wanita-wanita begitu ya akan ketemu aja di jalan, tapi kalau orang baik nggak akan pernah ketemu Pak. Itu kayak begitu. Jadi kembali ke kita, makanya tawakal sama Allah. Yang kedua, yang paling ribet Pak, makan uang masyarakat, itu dosanya ribet. Contoh DKM, make uang infak masjid, itu repot Pak. Saya punya pesantren, lalu infak pesantren saya gunakan, itu ribet Pak. Kenapa? Minta ikhlas, minta ridhonya ribet, karena kita tidak tahu yang nyumbang yang kita pakai ini punya siapa. Punten, Pak Haji Firdaus suruh megangin duit ke saya. Sad, nih pegangin duit saya, pegang aja. Nanti kalau ada bapak itu tolong kasih itu duit dia. Lalu saya pakai dulu, itu selesai Pak. Tinggal minta ikhlas ke Ustadz Firdaus sama orang itu, selesai. Sekarang uang infak kan yang sodako nggak tahu Pak. Makanya maaf, satu-satunya uang yang nggak boleh dipinjemin uang infak, nggak boleh Pak. Karena kita harus minta ikhlas kepada orang yang sodako. Itu ribet. Termasuk uang negara. Itu kan harus minta ikhlas sama masyarakat. Itu ribet Pak. Masih mendingan uang seseorang. Dulu kan pernah kejadian, seseorang merampok rumah, dipakai uangnya, dimakan, dibawa pulang. Ketika dia tobat, dia datang ke rumah itu minta maaf, karena memang rumah itu pernah dia rampok. Selesai, enteng Pak. Tapi kalau uang infak, uang masyarakat dipakai, itu ribet banget, minta ikhlas, minta ridhonya. Nah bagaimana dong cara bertaubatnya? Yang jelas, minta ampun sama Allah, kembalikan apa yang pernah dia korupsi, kembalikan ke negara sesuai dengan jumlahnya, dan mohon maaf lahir batin, minta maaflah secara umum kepada manusia lewat siaran-siaran televisi, mintalah dengan siaran-siaran radio, mintalah di YouTube, sehingga apa? Orang yang pernah lihat dia bisa memaafkan, walaupun tidak semua orang, minimal setengahnya sudah memaafkan. Begitu, itu risiko Pak. Makanya saya paling keras, melarang keras infak masjid dipinjamkan. Kalau dikasih nggak masalah, ada musafir kelaparan dikasih, ya nggak masalah. Ya. Tapi kalau dipinjamkan, makanya kalau orang minjem uang kas masjid, itu sampai kapanpun sulit bayarnya, jarang kebayar. Karena apa? Memang salah di situ, posisinya salah, nggak boleh. Nah ini sebuah kejadian. Jadi oleh karena itu jaga diri dari perilaku yang tidak baik model begitu, karena taubatnya ini ribet urusannya, ribetnya luar biasa. Ada lagi yang mau didiskusikan? Ya Pak, ada lagi. Baik, kalau tidak ada kita tutup dengan doa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa karim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala qul sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin al-fatih lima aghliqa wal khatim lima sabaqa wa nasiril الحق بالحق واهدنا إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.
Allahumma inna asbahna nusyriku wa nusyhidu hamalat 'arsyik wa malaikataka wa jami' khalqik annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan 'abduka wa rasuluk. Ya Allah, ampunkan dosa kami semua ya Allah, ampunkan dosa orang tua kami semua ya Allah, ampunkan saudara-saudara kami semua ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ya Allah negara ini aman, nyaman, tenang, tentram, barokah ya Allah. Jauhkan kami dari musibah, terkhusus musibah COVID-19 ya Allah. Ya Allah, sehatkan badan kami ya Allah, kuatkan negara kami ya Allah. Jauhkan ya Allah hal-hal yang tidak baik bagi kami semua ya Allah. Ya Allah, kuatkan iman Islam kami ya Allah, tanamkan takwa di hati kami ya Allah, hilangkan penyakit hati kami ya Allah, dan bukalah kunci-kunci hati kami ya Allah. Jadikan kami orang yang hatinya selalu sehat dan selamat ya Allah. Jadikan anak-anak kami soleh dan soleha, jadikan cucu cicit kami soleh dan soleha, jadikan istri-istri kami solehah ya Allah, jadikan rezeki kami halal barakah ya Allah. Sembuhkan penyakit yang ada di tubuh kami ya Allah, sembuhkan penyakit yang ada di tubuh orang tua kami ya Allah, sembuhkan penyakit yang ada di anak-anak kami ya Allah, sembuhkan penyakit yang ada di pasangan kami ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada ucapan yang tidak berkenan, yang benar dari Allah, yang salahnya kebodohan pribadi saya mohon ampun kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Para jemaah sekalian, silakan ada infak sedekah dari hamba Allah dari RT 04 ya, Om. Ya, alhamdulillah. Silakan untuk